Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, perwakilan dari Rakyat for Film yang selalu membawakan cerita film yang seru untuk kalian nikmati di saat lagi rebahan. Nah, kali ini For Film akan menceritakan sebuah film yang berjudul John Wick Chapter 4 yang dirilis pada tahun 2023. John Wick Chapter 4 ini akan menceritakan tentang John Wick yang sangat bersusah payah lepas dari jeratan organisasi High Table. Oke guys, tanpa gedebak-gedebuk lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan sang tokoh utama, yaitu John Wick yang sedang berlatih dan bersiap membalaskan dendam kepada pasukan High Table. Selama ini John hidup dan bersembunyi di markas bawah tanah dan ditemani oleh rajanya Bowery. Dia datang langsung memberikan John jas anti peluru serta senjata dan menanyakan kepada John apakah John sudah siap untuk melakukan misi brutalnya. Sama-sama kita tahu bahwa John Wick chapter sebelumnya, John Wick diburu oleh para anggota High Table karena John telah melanggar aturan. High Table adalah sebuah organisasi rahasia yang berisi para pembunuh bayaran profesional seperti John Wick. John Wick hanya salah satu dari sekian ribu pembunuh bayaran yang bekerja pada High Table. Organisasi ini pula yang mengadili dan mengeksekusi seorang pembunuh bayaran jika melakukan suatu pelanggaran atau pengkhianatan kepada High Table. Singkat cerita, John langsung melakukan perjalanan ke Maroko untuk meminta kebebasan kepada petinggi ketua High Table yang disebut The Elder. The Elder menjawab keinginan John bahwa dirinya tidak bisa menuruti permintaan John meskipun John membunuhnya, dan bakal akan tetap ada The Elder lainnya yang akan terus memburu dan membunuh John. Dia juga bilang satu-satunya cara untuk John bisa terbebas adalah dengan cara kematian. Karena hal itu, John pun kesal dan tidak terima dengan penolakan itu, yang akhirnya John tetap membunuh The Elder. Lalu scene pindah ke sebuah hotel Continental di kota New York. Terlihat seorang bapak tua yang ternyata dia adalah petinggi High Table yang ketuanya kemarin dibunuh oleh John Wick. Dia datang untuk dipertemukan dengan manajer hotel Continental yang bernama Winston. Setelah bertemu dengan Winston, pria itu memberitahukan bahwa petinggi High Table sudah tewas di tangan John Wick. Dan sekarang petinggi High Table telah diganti oleh pria berkebangsaan Prancis yaitu Marquis de Gramont. Lalu pria itu meletakkan sebuah jam pasir yang dimana jika jam pasir itu sudah habis maka hotel milik Winston akan hancur. Winston juga dipecat sebagai manajer hotel dikarenakan telah berkhianat membantu John Wick melarikan diri yang terjadi pada film sebelumnya. Pria itu pun langsung menyuruh Winston untuk berkemas dan diminta untuk menemui Marquis di keesokan harinya. Keesokan harinya, Winston pun datang untuk menemui Marquis bersama dengan seorang resepsionis sekaligus sahabatnya yang bernama Karen. Ini dia Marquis de Gramont, orang yang dikasih kepercayaan oleh petinggi High Table untuk menangani John Wick. Nah, di sini status Winston sudah ditetapkan menjadi ekskomunitas sama seperti John Wick, yang artinya pelanggaran yang telah ia perbuat berarti dia bakal kehilangan haknya dan tidak dilindungi oleh Continental sehingga ia dapat dibunuh kapanpun tanpa konsekuensi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, hotel yang dikelola Winston pun meledak, hancur lebur, dan Marquis langsung melakukan aksinya dengan membunuh Karen sebagai tanda peringatan kepada Winston. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran yang buta bernama Ken. Setelah itu Ken diundang untuk menghadap kepada Marquis. Ken langsung direkrut dan diberikan tugas untuk membunuh John Wick yang ternyata adalah sahabatnya. Ken tidak bisa menolak tawaran itu karena Marquis mengancam akan membunuh putrinya jika tawaran itu ditolak. Alhasil mau tidak mau dengan terpaksa menerima tawaran tersebut. Scene berpindah lagi ke sebuah hotel Continental cabang Osaka, Jepang. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Nobody. Di sana si resepsionis dan juga putri dari pemilik hotel bernama Akira tidak mengizinkan dia untuk membawa anjing masuk. Akan tetapi Nobody menjelaskan anjingnya adalah pendamping saat dia bekerja sehingga tidak bisa dipisahkan, dan dengan terpaksa Akira pun mengizinkan Nobody untuk tetap masuk ke hotel tersebut.
Di sisi lain, si manajer hotel yaitu Shimazu Koji dan bodyguardnya hendak menemui seseorang di lantai atas yang ternyata adalah John Wick. John datang ke Jepang meminta perlindungan kepada Koji yang juga merupakan sahabatnya. Di sana Koji memberitahu bahwa Hotel Continental di Amerika telah dihancurkan. Mendengar hal itu, John langsung teringat kepada Winston. Koji mengatakan kondisi Winston baik-baik saja, tetapi resepsionisnya telah terbunuh. Karena bagaimanapun juga setiap orang yang terlibat dengan John pasti berakhir dengan kematian. Namun apa boleh buat, Koji tetap bersikeras untuk memberikan perlindungan kepada John Wick, dan benar saja tak lama kemudian orang-orang suruhan Marquis sudah tiba di hotel itu untuk memburu John Wick. Koji langsung datang ke bawah menemui para bawahannya untuk bersiap melawan orang-orang tersebut. Nah, di antara orang suruhan itu ternyata sudah ada Ken yang membuat Koji cukup terkejut. Meskipun begitu, Koji dan bawahannya tidak gentar sehingga pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan lagi. Pasukan Marquis ternyata semakin banyak sehingga Koji menyuruh bawahannya untuk mundur. Sementara itu, John dan Akira yang masih berada di lantai atas juga diserang oleh para pasukan yang berseragam besi. Nah, disinilah kita diperlihatkan keahlian bertarung seorang John Wick yang mampu mengalahkan begitu banyak pembunuh bayaran dengan mudah dan juga brutal. Tak kalah menarik, kita juga diperlihatkan aksi Ken melawan pasukan Koji. Meskipun dengan keterbatasan penglihatan, ia mampu mendeteksi pergerakan musuh lewat pendengarannya dan dengan mudah dan lincah yang berhasil membunuh para musuhnya. Dengan susah payah, Akira juga berhasil mengalahkan sebagian pasukan tersebut. Saat Akira yang akan berusaha menyelamatkan diri, tiba-tiba Akira malah tertembak. Melihat putrinya terluka, langsung menyelamatkannya dan menyuruh John Wick untuk segera pergi. Yang terlihat John berjuang seorang diri untuk mengalahkan para pembunuh tersebut. Setelah itu, Ken akhirnya bertemu dengan John sahabatnya. Setelah sedikit berbincang, terjadilah duel 1 lawan 1 antara Ken dan juga John Wick. Bisa dilihat dari pertarungan keduanya memang cukup seimbang, namun pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan oleh Nobody yang menembak dari kejauhan yang membuat mereka jadi terpisah. John yang sedang mencoba melarikan diri bertemu dengan Nobody, tapi entah apa yang ada di pikirannya, Nobody malah membiarkan John lolos dan berkata dia akan mencoba membunuh John, tapi tidak untuk sekarang. Di sisi lain, Koji dan Akira yang akan pergi meloloskan diri malah dihadang oleh Ken di halaman belakang. Ken cuma bertanya kepada Koji di manakah keberadaan John sekarang, dan kalau tidak menjawab maka Ken akan menghabisinya. Koji yang sudah janji ingin membantu John terpaksa memilih untuk duel 1 lawan 1 dengan Ken. Dan karena kondisi Koji yang sudah terluka membuat Ken dengan mudah mengalahkan Koji. Tidak terima ayahnya tewas, Akira berusaha melawan balik, akan tetapi Ken tidak ingin membuat Akira terluka. Dan sudah pasti nasibnya akan seperti ayahnya jika tetap melawan. Maka dari itu Ken menyuruh Akira untuk melarikan diri. Sementara John sudah sampai di stasiun kereta. John dihampiri oleh Akira dan memberikan kabar bahwa ayahnya sudah tewas. Sedih mendengar hal itu dan merasa bersalah, John berjanji kepada Akira untuk membantai semua pasukan High Table. Akira pun hanya berharap John bisa menepati janjinya dan bergegas pergi. Di tempat lain, Mr. Nobody terlihat dibawa oleh Ken untuk berhadapan dengan Marquis. Di sini Marquis tertarik dengan caranya dia untuk bisa melacak keberadaan John dan meminta Nobody untuk bekerja sama. Nobody pun menyetujuinya dengan meminta imbalan dinaikkan menjadi 23 juta dolar. Karena mendengar hal itu, Marquis pun sangat marah dan dengan tega menusuk tangan Nobody. Sementara itu, John yang sudah kembali ke New York menemui Winston di pemakaman. John menceritakan bahwa dirinya diserang oleh pembunuh bayaran ketika berada di Jepang. Lalu ia mengatakan kepada John bahwa cara John membunuh Elder tak akan menyelesaikan masalah John untuk bisa bebas, dan itu semua adalah rencana dari Marquis. Winston justru menyarankan agar John menggunakan cara klasik High Table, yaitu dengan menantang Marquis untuk berduel 1 lawan 1.
John menanyakan keberadaan Marquis karena John ingin segera menghabisinya, dan Winston mengatakan Marquis ada di Paris. Setelah itu John pun pergi. Singkat cerita, John datang ke sebuah gereja, tempat lama dia tinggal. Lalu John mengatakan kepada seseorang siapa pemimpin gereja sekarang, dan tiba-tiba John ditembak. Saat John sudah sadar, John yang sudah disandra tak berdaya menjelaskan tujuannya. Dia datang ke sini untuk meminta persetujuan Ruska Roma untuk bisa melawan Marquis. Lalu ada satu cewek menjelaskan bahwa pemimpin Ruska Roma sudah tewas imbas dari John yang telah membunuh The Elder, dan sekarang sudah digantikan oleh dirinya yang merupakan anaknya yang bernama Kapia. Dia menyetujui permintaan John asal ada satu syarat, yaitu John harus membunuh terlebih dahulu seorang pembunuh bayaran bernama Kila, karena dialah yang telah membunuh ayahnya atas perintah dari Marquis. Singkat cerita, John telah sampai di tempatnya Kila. Tak sendirian, di sana juga sudah ada Kane dan Mr. Nobody, karena mereka sama saling mengincar nyawa satu sama lainnya. Saat dipertemukan, Kila menyarankan untuk bermain sebuah permainan kartu untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang harus dibunuh dalam permainan ini. John merasakan ada kecurangan, sehingga ia pun langsung menyerang Kila dan semua pasukannya. Kila pun mulai menyerang balik. Di sana John, Kane, dan Nobody akhirnya terpaksa bekerja sama untuk bisa melawan semua anak-anak buahnya Kila. John dan Kila kemudian bisa bertarung satu lawan satu. Awalnya John sempat kewalahan melawan Kila, namun pada akhirnya John pun berhasil membunuhnya. Dengan tewasnya Kila, John akhirnya kembali mendapatkan statusnya sebagai keluarga Ruska Roma. Setelah itu, Winston ditugaskan untuk memberikan surat dari Ruska Roma kepada Marquis bahwa John akan menantang Marquis secara resmi duel 1 lawan 1. Winston menjelaskan bahwa ini adalah salah satu aturan lama di High Table. Maka jika John Wick kalah, Marquis bisa membunuh John dan Winston kapanpun dia mau. Dan apabila John berhasil memenangkan duel itu, maka John dan Winston berhak mendapatkan kebebasan serta bisa membangun kembali Hotel Continental di New York dan mengangkatnya kembali menjadi manajer. Beberapa hari kemudian di Paris, John dan Marquis mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan duel mereka sesuai dengan peraturannya. Mereka bakal menggunakan senjata api dan duel itu akan dilaksanakan di sebuah gereja tepat saat matahari terbit. Jika nanti John terlambat datang, maka John dan Winston akan langsung dieksekusi. Tetapi hasil pertemuan itu, Marquis ternyata diberi kebebasan untuk memilih satu orang yang akan membantunya, dan tentu saja ia pun langsung memilih Kane. Setelah itu, John menemui Raja Bori di kereta bawah tanah yang seperti biasa dia datang bersama Winston. Bori memberikan spesial jas anti peluru yang elegan serta senjata api terbaiknya karena dia tahu John bakal menghadapi lebih banyak musuh di malam ini. Dan John bergegas untuk pergi ke gereja tempat dilaksanakannya duel. Marquis mulai menggunakan cara liciknya untuk mencegah duel itu terjadi. Dia pun menaikkan bayaran di mana bagi siapapun yang bisa membunuh John akan diberikan hadiah 26 juta dolar. Mengetahui hal itu, para pembunuh bayaran termasuk Mr. Nobody semangat untuk memburu John. Alhasil, saat John sedang di perjalanan, ia pun diserang oleh banyaknya para pembunuh bayaran yang tersebar di mana-mana. Namun John yang tangguh sebisa mungkin berusaha untuk bertahan. Meskipun begitu, langkah John masih belum selesai. Masih banyak pembunuh bayaran yang memburunya kemanapun ia pergi. Sementara itu, Marquis yang mulai panik akhirnya menyetujui tawaran Mr. Nobody untuk menaikkan bayaran menjadi 40 juta dolar. Sehingga kini Mr. Nobody pun kembali memburu John Wick.
Tetapi dalam pertarungan itu John malah menyelamatkan anjing Mr. Nobody yang saat itu akan ditembak oleh kaki tangannya Marquis. Nobody hanya bisa diam dan berubah pikiran, lebih memilih untuk membantu John. Perjalanan John semakin berat karena dia harus lewati tangga 220 langkah dan masih ada pembunuh bayaran yang akan mengincar John. Tapi untungnya di sana Ken dan Mr. Nobody tiba-tiba datang untuk membantunya dan berhasil menyingkirkan para pembunuh bayaran serta si kaki tangannya Marquis. Nah, puncaknya setelah perjuangan yang sangat panjang, John Wick akhirnya sampai di tempat duel tepat waktu. Sebelum duel dimulai, John Wick diminta untuk membuka jas anti pelurunya. Duel pun dimulai. Yang pertama beradu tembak dengan jarak 30 meter. Dalam duel itu mereka sama-sama tertembak di bagian lengan. Lalu duel pun kembali dilanjutkan dengan jarak 20 meter. Dari tembakan kedua, Ken tertembak di perutnya, sementara John terkena tembakan di pundaknya. Duel itu kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak 10 meter. Dalam tembakan terakhir, John Wick akhirnya terjatuh dan terluka parah, tertembak di bagian perutnya. Marquis yang melihat hal itu merasa John telah kalah, lalu dia merebut senjata Ken dan mencoba mengeksekusi John. Namun tak disangka, John Wick ternyata masih memiliki satu peluru terakhir yang berhasil mengecoh Marquis yang kemudian ia gunakan untuk menembak Marquis tepat di kepalanya sampai tewas. Dengan kemenangan itu, John Wick dan Ken akhirnya mendapatkan kebebasan dari High Table. Begitupun dengan Winston yang kembali mendapatkan hotel serta dapat haknya menjadi manajer Hotel Continental. Saat di perjalanan pulang, John merasakan sakit di bagian perutnya, lalu kembali teringat kenangan indah bersama mendiang istrinya. Dan scene terakhir, beberapa hari kemudian Winston dan Bory mendatangkan makam yang bertulis John Wick, yang artinya sang legenda telah meninggal. Sementara Ken kembali bisa hidup bahagia bersama putrinya. Tapi saat yang bersamaan muncul Akira dengan tatapan penuh dendam dan akan membalas kematian ayahnya yang akan membunuh Ken. Dan film pun berakhir sudah. Kematian John Wick masih menjadi misterius, apakah benar sang legenda sudah tiada. Tapi kita belum tahu karena kita ketahui di scene terakhir memperlihatkan Ken dan Akira seolah memberi kode bakal ada kelanjutannya. So, kita tunggu saja perkembangannya ya guys. Itulah alur cerita film John Wick chapter 4. Gimana menurut kalian? Terbaik bukan? Oke guys, cerita kita akhiri sampai di sini dulu ya. Tunggu video pembahasan selanjutnya yang akan membahas tentang film atau drama yang pastinya akan lebih seru. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa dukung dengan subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.